Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan rahayu. Ada semangka, ada pepaya. Cakep, Tapi saya lebih suka rambutan. cakep. Halo dan apa kabarnya? Perkenalkan, kami dari B5 Sistem Industri Berkelanjutan. Di sini, saya Galuh Taufan dengan NRP 031 dan Gilang Dalu Gunanjit dengan NRP 078 akan memaparkan hasil pengerjaan kami ya, judul Green Innovation Marmer Staff, analisis inovasi pengolahan material limbah sisa potong marmer dengan teknik upcycle. Dengan latar belakang, Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Daerah ini memiliki kondisi topografi yang didominasi oleh struktur batuan yang beraneka ragam. Hal ini membuat daerah tersebut kaya akan potensi bahan galian golongan C terutama galian batu bara. Lokasi industri Parman terletak pada bagian selatan Kampung, yakni Kecamatan Jambu Darat dan Kecamatan Besuki, terutama di Desa Gamping dan Desa Besule. Kemudian dalam memperoleh bahan baku, industri marmer di Kabupaten Tulungagung berkembang dengan pesat dan merambah pasar nasional dan internasional. Kembangan industri pengolahan marmer tersebut tidak diiringi dengan pengolahan limbah yang baik oleh para pelaku industri. Masih banyaknya tempat pengolahan marmer yang belum memiliki tempat pembuangan limbah yang memadai merupakan salah satu potensi penyebab terjadinya pencemaran. Permasalahan yang terjadi menurut Disperindak Kabupaten Tulungagung, setiap hari limbah marmer dibuang dan dibuang sebanyak 120 gram. Limbah berasal dari beberapa produk yang dihasilkan oleh memiliki ukuran standar yang sudah diterapkan, sehingga tanpa disadari dari hasil pemotongan tersebut menghasilkan limbah sisa potong bulu. Oleh masyarakat sekitar, limbah tersebut tidak digunakan oleh Bali karena memiliki ukuran yang terlalu kecil dan memiliki kualitas yang kurang baik. Sedangkan limbah marmer ini berisiko dapat mencemari air dan tanah. Khususnya di daerah sepanjang jalan di pinggir Sungai Ngrowol, Desa Wates, dan lokasi pabrik-pabrik pemotongan marmer berada. Tujuan dari tugas besar SIP ini adalah untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dapat diperbaiki dengan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan limbah marmer di daerah Tulungagung, sehingga dapat mengurangi pencemaran. Dasar yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas besar ini tercantum dalam tinjauan pustaka berikut. Yang pertama adalah ekonomi lingkungan. Nah, ekonomi lingkungan adalah pendekatan yang mempelajari usaha manusia mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhannya terpenuhi dan sekaligus membatasi pencemaran lingkungan. Kemudian yang kedua adalah life cycle assessment, mana yang merupakan teknik digunakan untuk melakukan asesmen terhadap dampak lingkungan. Menurut ISO 14040, tahapan LCA ini terdiri dari definisi tujuan dan ruang lingkup dan analisis persediaan dan penilaian dampak. Selanjutnya interpretasi. Untuk metode pengerjaannya dapat pada diagram alir ini dimulai dari analisis permasalahan lingkungan, kemudian pengumpulan data yang berasal dari riset literatur dengan berorientasi tujuan. Selanjutnya adalah identifikasi alternatif dan analisis alternatif dengan pertimbangan konsumsi energi, ekonomi lingkungan, dan life cycle assessment. Apabila alternatif tersebut layak, maka dilakukan penarikan kesimpulan. Cek amatan yang kita pilih adalah Marmer Staff, mana Marmer Staff ini merupakan bisnis yang memproduksi produk dari pengolahan material limbah sapotong marmer dengan teknik upcycle. Objek amatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan dari itu tugas. Marmer Staff ini sendiri memiliki potensi. Limbah marmer memiliki potensi warna dan bentuk yang beragam dan unik. Perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan value dengan menjadikan limbah marmer ini menjadi produk dengan nilai dan harga jual yang tinggi. Cara mendapatkan yang cenderung sangat mudah serta pengolahan yang tidak memerlukan treatment yang rumit dan membutuhkan peralatan yang canggih menjadikan pengolahan limbah marmer ini memiliki cost yang rendah. Potensi pasar dari Almost Staff ini sendiri adalah coffee shop, merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat di Indonesia dengan gaya interior yang menarik. Dari fenomena tersebut, kami melakukan perancangan mengenai eksplorasi material limbah sisa potong marmer untuk produk furnitur Teazo. Material marmer yang memiliki kekuatan serta keindahan dalam coraknya yang berpotensi besar untuk bahkan menjadi produk coffee shop. Hasil dari perencanaan ini berupa stool coffee table
coffee table, dan tekstil. Tentunya ada pula dukungan SDGs untuk marmer sendiri, yakni upcycling, merupakan salah satu cara untuk mencapai Sustainable Development Goals 12, yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. SDGs nomor 12 bertujuan untuk memastikan bahwa konsumsi dan produksi barang dan jasa berkelanjutan, sehingga dapat melindungi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. SDGs ini juga mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang, mengurangi limbah, serta membantu negara berkembang menerapkan pola konsumsi berkelanjutan pada tahun 2030. Hubungan antara usaha ini dengan SDGs nomor 12, yakni analisis pengelolaan sumber daya alam dengan lebih efisien serta efektif dalam upaya mengurangi limbah dan polutan berbahaya terhadap lingkungan yang merupakan perwujudan dari SDGs. Selanjutnya ada pun spesifikasi produk dari Marmer Staff ini sendiri yang terbagi menjadi dua jenis, yakni Bena Series dan Abinaya Series. Dari Bena Series sendiri memiliki dua tipe, yakni Bena Master dan Bena Trade. Sedangkan untuk Abinaya memiliki dua tipe juga, yakni Barstool dan Bena. Nah, di mana perancangan dan prototipe produk dapat dilihat. Untuk alur produksi dari produk tersebut, yakni pertama dilakukan pengumpulan dan pemilihan limbah potongan marmer. Selanjutnya dilakukan persiapan peralatan produksi dan bahan lain. Selanjutnya adalah proses pembuatan adonan. Lanjut dengan proses pencetakan produk pada cetakan, yakni menaruh marmer atau limbah marmer pada cetakan dan ditambah dengan adonan. Lalu dilakukan proses penjemuran dan pengiriman. Setelah kering, melakukan pengangkatan produk kasar yang telah cetak. Untuk Bena seri sendiri, langsung dilakukan penghalusan produk jadi dan dilakukan sentuhan akhir yang berupa pernis. Untuk yang Abinaya seri sendiri, dilakukan pembuatan kusen kayu. Setelah itu dilakukan perakitan dan dilakukan penghalusan dan sentuhan akhir. Untuk mekanisme penggunaannya sendiri, untuk Bena series yakni sebagai tatakan, dan untuk Abinaya series yakni sebagai kursi dan sebagai meja. Untuk penggunaan dasar pasar yang ada atau coffee shop, yakni coffee shop yang menggunakan konsep estetika natural, minimalis, dan kesatuan. Kemudian pada pembahasan yang pertama yaitu ekonomi lingkungan, dilakukan penghimpunan data keuangan farmer staff dengan periode 5 tahun dan diskon 15%, dapat net present value sebesar 0,49 sekian. Nilai tersebut lebih dari angka 0, sehingga dapat dikatakan bahwa alternatif tersebut layak untuk dikembangkan. Sedangkan pada benefit cost ratio dapat hasil 1,024 sekian. Nilai tersebut melebihi dari 1, sehingga alternatif tersebut layak juga untuk dikembangkan. Kemudian pada analisis life cycle assessment, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama definisi tujuan dan ruang lingkup. Dan ruang lingkup tujuannya yaitu untuk mengetahui dampak proses produksi terhadap lingkungan. Ruang lingkup yang kami gunakan menggunakan sistem gate to gate. Dan pada analisa persediaan terdapat 3 proses yang akan dianalisis, yakni proses pengumpulan marmer dengan input transportasi pengangkut dan bahan bakar yang menghasilkan emisi karbon, kemudian proses pengolahan marmer dengan input energi listrik, alat benda, pemotong kayu, dan menghasilkan emisi karbon, dan terakhir proses distribusi marmer dengan input transportasi pengangkut, bahan bakar, dan juga menghasilkan emisi karbon. Dan dilakukan penilaian dampak mana ketiga proses tersebut sama-sama menghasilkan emisi karbon, sehingga didapat total emisi karbon sebesar sekian. Hingga dapat dikatakan bahwa proses yang menghasilkan banyak emisi CO2 adalah proses distribusi marmer. Hal tersebut dapat disebabkan karena terdapat banyak konsumen yang berasal dari berbagai daerah, dan jarak tempuh distribusinya juga tinggi. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat proses pengolahan limbah yang masih belum ramah lingkungan, yaitu proses distribusi barang jadi, sehingga perlu adanya perbaikan sistem pada proses tersebut. Di sisi lain, Marmer Staff merupakan perusahaan yang layak untuk dikembangkan karena memiliki potensi yang menguntungkan dan membantu mengurangi limbah marmer di Indonesia. Itu referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.